sekali lagi, untuk bisa praktek Dhamma itu perlu kondisi-kondisi yang mendukung. Ya, ada yang mau, kesempatannya nggak ada. Ada yang kesempatannya ada, tapi niatnya nggak mau, misalnya nggak ada. Ya, mau dibilang lagi, ya ada maunya ada, niatnya ada, kesempatannya ada, tapi kondisinya yang lain tidak memungkinkan. Nah, jadi banyak sekali faktor yang bermain atau berperan atau mengkondisikan sampai akhirnya kita bisa, ya mau dibilang, praktek Dhamma itu sendiri. Ya, Anda mungkin sudah pernah dengar, sering mendengar kata-kata bahwa munculnya Buddha itu sangat jarang. Kemunculan Buddha itu sangat jarang. Lalu karena kemunculan Buddha yang jarang, maka bisa bertemu dengan ajaran Buddha juga akan jarang. Karena otomatis ketika ada seorang Buddha, ya, terutama sama Sang Buddha, maka akan ada Dhamma. Kalau tidak ada sama Sang Buddha, ya tidak akan ada Dhamma. Ya, makanya karena kemunculan Buddha sangat jarang, dan pastinya Dhamma pun munculnya juga jarang. Lalu dikatakan lagi, jarang juga satu makhluk itu terlahir sebagai manusia. Sangat jarang kesempatan, sangat langka kesempatan terlahir sebagai manusia. Dan di antara yang jarang-jarang itu juga jarang juga ketika sebagai manusia bertemu dengan ajaran Buddha, ajaran kebenaran. Itu juga sangat jarang. Dan bagi yang ketemu ajaran kebenaran pun jarang juga istilahnya yang bisa mempraktekkannya. Ya, itu satu kondisi yang akhirnya makin sedikit. Nah, dari yang mempraktekkan yang ajaran kebenaran itu sendiri, Dhamma itu sendiri, dari yang mempraktekkan Dhamma itu sendiri, jarang juga yang bisa menembus, bisa berhasil dalam mempraktekkannya. Semakin tersaring, gitu kan, semakin tersaring. Jadi makin sedikit, jadi sedikit di antara yang sedikit, mau dikatakan seperti itu. Ya. Nah, seperti yang Buddha katakan dalam salah satu sutta di Samyutta Nikaya, bahwa dikatakan Buddha berkata kepada para biku, ya, misalnya terdapat sebuah kolam yang panjangnya itu kira-kira 50 yojana, lebarnya juga 50 yojana, tingginya juga 50 yojana dalamnya. Artinya itu luas sekali, 50 yojana. Satu yojana itu kira-kira 13 mil. 13 mil dikali 50. Sangat panjang. Ya. Nah, panjang, tinggi, dan lebar. Nah, penuh dengan air, kolam tersebut penuh dengan air, melimpah airnya sehingga seekor gagak dapat minum darinya dan seseorang dapat mengambil air darinya menggunakan ujung helai rumput kusa. Mengambil dengan ujung helai rumput kusa. Jadi ujung rumput yang tajam, ujung alang-alang mungkin. Diambil airnya itu. Nah, Buddha balik bertanya, menurut Anda, menurut kalian bagaimana? Lebih banyak yang mana? Air yang terdapat pada ujung rumput kusa tersebut
atau air yang di dalam kolam itu? Buddha katakan. Ya, para biku menjawab, ya, yang mulia, air yang di dalam kolam itu lebih banyak. Lebih banyak. Terus air yang di ujung rumput tersebut tidak ada apa-apanya, tidak berarti, tidak ada 1/100 bagian atau 1/1000 bagian atau 1/100.000 bagian dari air di dalam kolam yang nggak bisa dibandingkan. Air dalam yang di ujung rumput kusa itu paling 1 tetes. Dibandingkan dengan air yang di kolam yang panjang kali lebar kali tingginya itu 15 yojana. 1 yojana 13 mil. Jadi ya nggak ada apa-apanya, nggak berarti. Nah, lalu Buddha menjawab, demikian pula para biku, bagi seorang siswa mulia, seseorang yang sempurna dalam pandangan, yang telah membuat penembusan, penderitaan yang telah dihancurkan dan dilenyapkan adalah lebih banyak, sementara yang masih tersisa adalah tidak berarti, dikatakan. Begitu besar manfaatnya biku penembusan dhamma. Begitu besar manfaatnya memperoleh mata dhamma. Jadi seorang siswa, seorang yang sempurna dalam pandangan yang telah membuat penembusan, penderitaan yang telah dihancurkan dan dilenyapkan adalah lebih banyak, dikatakan. Sementara yang masih tersisa adalah tidak berarti, dikatakan seperti itu. Jadi ketika seseorang menembus dhamma, ketika seseorang praktek dhamma, jadi ada kemungkinan dia akan bisa menembus. Karena juga sudah banyak yang yang membuktikan. Kita menganggap bahwa praktek dhamma itu sulit. Ya, praktek dhamma itu susah dan jarang yang menembus. Nah, Buddha mengatakan bahwa dalam perumpamaan ini, ya ternyata yang sudah menembus dhamma itu pun sudah banyak. Ya, istilahnya lebih banyak dan yang tersisanya ya tidak berarti. Gitu. Ya, makanya keyakinan kita terhadap praktek dhamma ini harus mantap. Ya. Jangan merasa, wah saya sih nggak mungkin untuk bisa menembus nih, nggak mungkin. Ya, dikatakan seperti itu. Nah, di dalam sutta ini Buddha mencoba untuk meyakinkan, memotivasi murid-muridnya. Banyak orang yang berhasil dalam praktek dhamma. Begitu. Kalau dilihat dari sisi para praktisi. Ya. Karena ya Buddha bertemu dengan para praktisi. Dan yang nggak berhasil itu pun ya bisa dibilang jumlahnya sangat kecil dari para praktisi itu. Di sini Buddha mencoba meyakinkan, ya. Nah, Anda yang praktek mempunyai kesempatan praktek dhamma, ya punya peluang itu. Nah, Buddha mengatakan hal lain di sutta yang lain bahwa ketika dhamma dan vinaya dijalankan dengan baik, dipraktekkan dengan baik, maka dunia tidak akan kekurangan arahat. Ya. Buddha mengatakan hal tersebut di bagian yang lain di sutta yang. Jadi di sini Buddha memberikan keyakinan bahwa siapapun yang praktek dhamma dan vinaya dengan baik pasti akan bisa, asal mempraktekannya dengan benar, dengan pengertian yang benar.
Untuk bisa praktek itulah yang kita perlu mengerti dengan baik. Ya, mengerti dengan baik bagaimana praktek itu sendiri. Dan bagian dari praktek ini seseorang akan bisa menembus sesuatu, menembus dhamma. Dan untuk bisa menembus dhamma itulah seseorang perlu, ya mau dikatakan, ya mengendalikan dirinya, menaklukkan diri sendiri. Bisa dikatakan. Setelah seseorang bisa menembus dhamma, artinya seseorang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dan untuk bisa menaklukkan diri sendiri, prosesnya adalah Anda harus mengendalikan diri Anda sendiri. Ya, dengan praktek dhamma itulah seseorang sesungguhnya belajar untuk mengendalikan dirinya sendiri. Karena sangat baik sekali ketika seseorang mau berkomitmen mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan dari apa? Dari kekotoran batin. Ya. Mengendalikannya bagaimana? Dengan mengumpulkan kualitas-kualitas baik yang ada dalam dirinya dan yang belum ada dalam dirinya. Coba dibangkitkan. Dengan begitu, seseorang akan bisa meningkat secara kualitas batin. Ya. Seperti itu. Praktek dhamma ya mengarahnya ke sana. Semakin seseorang terkendali, ya orang tersebut akan istilahnya meningkat. Artinya dengan kedisiplinannya, pengendalian dirinya akan bisa berhasil. Komitmen bisa dikatakan. Ya. Nah makanya dikatakan dalam syair yang lain, dalam syair 104 dan 105 dalam Dhammapada, dikatakan Buddha bahwa menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan dirinya. Ya, kita merasa mungkin dalam kehidupan sehari-hari orang pada umumnya merasa, oh kita lebih baik dari mereka. Ya kan, kita lebih hebat dari mereka. Saya yang paling jago. Dia kalah, saya menang. Gitu kan. Kita selalu beranggapan seperti itu. Artinya memang di dalam masyarakat ini sejak kita kecil sudah terkonsep jiwa kompetisi yang nggak mau kalah dari yang lain. Ya, seperti itu. Yang akhirnya ya banyak yang salah menerjemahkan itu awalnya untuk memotivasi, tapi pada akhirnya terkesan saling mengalahkan. Ya, akhirnya ketika seseorang merasa lebih tinggi, dia kalah, saya menang. Nah, seperti itu. Justru akan berbahaya dengan pandangan seperti itu. Ya, makanya Buddha katakan justru kita harus mengendalikan diri sendiri. Ya, karena menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan diri. Nah, tidak ada dewa, mara, gandaba ataupun brahmana yang dapat mengubah kemenangan dari orang yang telah dapat menaklukkan dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kemenangan Anda akan kemenangan yang hakiki, yang tidak akan bisa diganggu-gugat oleh siapapun, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ya, kalau masalah posisi, jabatan, harta, kekayaan, kedudukan, itu bisa diperebutkan. Ya kan? Itu bisa diperebutkan, disaingi oleh siapapun. Tapi kalau kemenangan diri sendiri, pengendalian diri,
yang sudah terbentuk, ya karena Anda bisa mengalahkan diri sendiri, itu nggak akan bisa diambil sama yang lain, tidak akan bisa disaingi oleh yang lain. Ya, ini penting untuk Anda pahami ya. Maka praktek Dhamma sesungguhnya adalah ya pengendalian diri, bukan untuk yang lain, bukan mau dikatakan bukan Anda untuk mengharapkan berkah. Ya, banyak juga nih umat Buddha yang mengharap blessing dari kebajikannya, blessing yang banyak-banyak gitu. Ya, justru praktek Dhamma itulah untuk mengendalikan diri Anda sendiri. Praktek dana, praktek sila, praktek samadhi, itulah praktek untuk pengendalian diri Anda terhadap kekotoran batin itu sendiri. Ya, bisa dikatakan saat ini ya, kita semua sedang berproses untuk menaklukkan diri sendiri. Nah, dalam proses penaklukan diri sendiri itulah kita perlu mengendalikan dulu diri minimal saat ini sampai menjadi kuat. Ya, nah salah satunya yaitu dengan meditasi. Berarti udah bilang tadi dana, sila, samadhi. Meditasi juga adalah praktek pengendalian diri Anda. Apa yang Anda kendalikan? Pikiran Anda, ya, pikiran Anda dikendalikan hanya kepada objek meditasi saja. Ya, bukan ke yang lain. Ini yang harus Anda catat. Bahwa saat ini ketika saya sedang meditasi, saya akan mengendalikan pikiran saya hanya kepada objek meditasi saja. Itulah konsentrasi. Ya. Konsentrasi ya Anda pasti bisa paham. Selain konsentrasi, Anda juga praktek sila. Praktek sila pun Anda sedang mengendalikan tingkah laku Anda. Ya, sikap Anda, perilaku Anda ke dalam aturan-aturan itu sendiri. Jadi ada batasan-batasan yang jelas yang tidak boleh Anda lakukan untuk mencegah Anda dicela, untuk mencegah Anda dikritik, untuk mencegah Anda direndahkan karena melanggar. Dengan begitu, karena nggak ada celah untuk dihina, dikritik, disalahkan, hidup Anda lebih tenang. Ketika hidup Anda lebih tenang, ya pikiran Anda tenang, Anda akan mudah untuk berkonsentrasi. Seperti itu. Begitu juga ketika Anda sepakat untuk mengendalikan diri ke objek meditasi, ya, itu pun akan menghemat energi Anda. Karena Anda terus mengarahkan ke objek meditasi Anda, maka konsentrasi lambat laun akan terbentuk. Ya, seperti itu. Anda arahkan pikiran Anda atau Anda kendalikan pikiran Anda hanya ke objek meditasi saja, bukan yang lain. Dengan begitu, Anda akan membentuk konsentrasi. Seseorang yang memiliki konsentrasi, Buddha katakan bahwa dia akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Ya, dia akan bisa melihat Dhamma sebagaimana adanya. Ya, karena seseorang atau praktisi atau yogi itu bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan pikirannya ke satu objek saja, objek meditasi yang sesuai pada tahapannya. Ya, dengan begitu kekuatannya semakin besar. Ya, dari pengendalian itu sendiri. Ya, makanya saat ini Anda punya kesempatan untuk mengendalikan diri Anda yang mengarah kepada penaklukan diri Anda sendiri.